kita real nyata di lapangan itu bukan dimaksudkan untuk membangun pesimisme. Kalau terpapar banyak masalah, banyak tantangan, banyak bolong-bolongnya, banyak kurang-kurangnya, itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyebarkan pesimisme, tetapi itu diangkat, dipaparkan, dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab dan kecintaan kepada Indonesia, bahwa Indonesia ini ada masalah-masalah nyata, yang masalah-masalah nyata itu hanya bisa diselesaikan bertahap tetapi cepat, harapannya begitu, kalau kita tahu persis masalahnya. Ibarat ada penyakit, ya diagnosisnya itu yang tepat dan tajam. Itu yang tadi disampaikan, termasuk juga pandangan-pandangan ke depan, bagaimana realitas itu bisa dijawab di berbagai bidang. Yang ingin saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sebetulnya masih ada ini, ada Pak Tri, ada Pak Irfan. Tapi Pak Tri ini kalau diberi kesempatan bicara, yang dipikirkan Pak SBY terus. Ya, jadi harus sesi khusus ini kalau Pak Tri, ini Pak SBY terus ya. Biar khusus saja lah itu. Ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa kita ingin Indonesia ini terus bergerak maju. Maju itu tanda yang paling nyata adalah kalau terjadi peningkatan atau kenaikan per kapita kebahagiaan rakyatnya. Tentu penting kita bicara pendapatan per kapita, kita bicara peningkatan per kapita konsumsi ikan, konsumsi susu, konsumsi daging, konsumsi kedelai, per kapita yang lain. Tetapi ujung dari Indonesia merdeka yang dicita-citakan itu adalah meningkatnya per kapita kebahagiaan rakyat. Demokrasi itu, politik demokrasi gitu, hukum yang tegak, ekonomi yang melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan gitu, hubungan internasional yang bermartabat gitu, kemudian kondisi sosial kebudayaan yang bermartabat itu, pendidikan yang aksesnya bagus, kesehatan yang aksesnya bagus, itu ujungnya menurut pandangan Perhimpunan Pergerakan Indonesia adalah agar terjadi peningkatan yang nyata per kapita kebahagiaan rakyat. Kalau itu nyata, itulah Indonesia yang bergerak maju, bukan hanya maju investasinya, bukan hanya maju ekonominya, bukan hanya maju demokrasinya, bukan hanya maju di berbagai bidang termasuk relasi hubungan internasional. Tetapi kalau semua maju itu kemudian dikonfirmasi kepada rakyat, tidak konfirm dengan kebahagiaan rakyat, ya Indonesia belum maju secara substansial. Itu pertama. Tetapi kalau mau dirinci ala Bung Karno, karena ini baru nonton film Bung Karno. Bung Karno itu kan ajarannya adalah berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi,
berkepribadian secara budaya. Trisakti, bukan 3D. Jadi politik kita, demokrasi kita yang dibangun memang harus demokrasi kerakyatan yang kuat, demokrasi yang basisnya menempatkan rakyat sebagai empunya kedaulatan, dan rakyat mengambil peran dan tanggung jawab makin tinggi, bukan kekuatan yang dimobilisasi, tetapi kekuatan yang sadar, yang dewasa, yang insaf, yang mempengaruhi. Itu sesuatu yang penting. Demokrasi yang digerakkan oleh kerja keras, oleh prestasi, oleh kecakapan-kecakapan yang dihargai. Demokrasi yang kemudian merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang mampu Anda lakukan, apa yang Anda bisa berikan, prestasi apa yang Anda bisa lahirkan, bukan menjawab pertanyaan Anda anaknya siapa gitu, Anda sukunya apa, Anda agamanya apa, berasal dari daerah mana, warna kulitnya hitam atau putih misalnya, coklat atau bule misalnya. Bukan itu demokrasi yang ingin kita bangun. Jadi demokrasi kerakyatan yang menggambarkan betul-betul rakyat yang berdaulat. Dengan begitu pemilu itu bukan hanya menjadi ritual politik gitu, tetapi pemilu menghasilkan satu energi besar untuk perubahan politik yang makin baik gitu. Pertanyaannya kemudian 2014 episode pemilu ini menghasilkan produktivitas politik yang tinggi atau mengulang-ulang saja dari pemilu 2009, 2004, 99. Kurang-kurangnya itu ya pasca reformasi. Jadi daulat politik kerakyatan itu yang penting. Yang kedua, secara ekonomi memang harus mandiri, berdikari, kuat. Karena faktanya Indonesia ini punya apa saja, tetapi kita tidak sadar bahwa kita punya apa saja. Yang sadar kita punya apa saja itu justru bangsa lain, negara-negara yang lain. Nah, sadar punya apa saja itulah yang kemudian melahirkan semangat kemandirian. Mandiri, tadi disebut mandiri pangan, mandiri energi, dua isu yang sangat penting itu. Tidak ada bangsa besar ke depan kalau tidak mandiri pangan, tidak mandiri energi. Kalau tidak mandiri pangan, tidak mandiri energi, mudah goyah dalam persaingan internasional. Selalu ada pertanyaan di situ, Indonesia kok masih impor beras, kok masih impor kedelai, kok masih impor sapi, kok masih impor garam, kok masih impor apa lagi? Banyak lagi yang mestinya ada semua kalau kekayaan alam kita disyukuri, disadari, dan dikelola dengan sungguh-sungguh. Ekonomi mandiri yang berdikari itu penting, karena sehebat apapun diplomasi internasional kita, termasuk ekonomi yang seperti digambarkan oleh Pak Arifin tadi itu, kalau secara domestik tidak ada spirit kemandirian, berdikari secara ekonomi, ya kita akan jadi objek persaingan dagang internasional. Bahkan dalam banyak hal ada isu-isu non ekonomi, non dagang yang sesungguhnya digerakkan oleh politik dagang negara-negara asing gitu. Banyak isu tentang, misalnya tentang lingkungan, isu tentang moratorium pembukaan
kebun sawit, kesehatan dan lain-lain, itu sesungguhnya digerakkan oleh logika politik dagang dari negara-negara asing, tetapi kita tidak cermat, kita tidak awas, yang itu membuat kita tertinggal dan sering menjadi objek. Yang ketiga adalah punya karakter, punya kepribadian dalam konteks kebudayaan, bahwa Indonesia ini bukan hanya nation state, Indonesia ini juga entitas kebudayaan. Negara bangsa tidak punya ruh dan jiwa yang kuat kalau tidak digabungkan dengan kesadaran bahwa Indonesia ini juga entitas budaya. Entitas budaya itu yang paling dalam adalah entitas kesadaran. Kesadaran yang dipadukan itulah yang akan melahirkan karakter bangsa, kepribadian bangsa. Kalau yang digunakan sebagai panduan berpikir, panduan sikap, panduan perilaku dari berbagai aspek kehidupan kita adalah mazhab-mazhab berpikir dari luar negeri saja dan diterima mentah-mentah, tidak didialogkan dengan karakter budaya lokal, ya. Di bidang hukum pun tadi ada Pak Barita menyebut pencangkokan transplantasi hukum asing di Indonesia itu di bidang hukum. Bayangkan di bidang-bidang yang lain, di bidang politik jelas lah itu transplantasinya lebih nyata, lebih jelas. Di bidang kesehatan terjadi di semua bidang. Jadi karakter dan kepribadian itu menjadi penting, dan di situ yang konstruksi mentalitas yang dibutuhkan adalah konstruksi mentalitas percaya diri. Nah, mental percaya diri itu hanya bisa dibangun oleh pendidikan. Pendidikan itu adalah sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang kita miliki. Kalau tidak, ya tidak akan menjadi kepribadian, percaya diri gitu. Kalau tidak percaya diri dalam hubungan dengan negara lain, ya kita tidak akan sanggup menegakkan apa yang disebut sebagai national interest. Seringkali kita kalah itu. Kalau kita rinci banyak isu-isu hubungan, misalnya hubungan Indonesia yang besar dengan Singapura yang tidak besar gitu. Tetapi kita ya antara kalah atau ngalah atau dibujuki, atau dibujuki itu bahasa, dibujuki itu dikibuli, dibohongi, itu terjadi gitu. Dan dalam konteks hubungan internasional dan bicara tentang national interest itu bukan terkait dengan kasihan dengan negara tetangga atau kasihan dengan negara kecil. Tidak ada isu kasihan itu kalau national interest. Itu bicara tentang kepentingan bangsa, kepentingan nasional, dan seterusnya. Jadi berkepribadian itu, pembinaan kepribadian bangsa itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi ingin PPI tegaskan bahwa Indonesia itu bukan hanya nation state, tetapi Indonesia ini juga harus dibangun sebagai entitas kebudayaan yang kuat, yang melandasi nation state bernama Indonesia ini terus bergerak maju. Kira-kira seperti itu garis bawah saya terhadap apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman di berbagai bidang, dari berbagai perspektif. Terima kasih, itu yang kami sampaikan.
Kalau ada yang ingin diperdalam dari rekan-rekan wartawan, kami persilahkan, atau sahabat-sahabat yang lain, tapi kita berikan prioritas dulu kepada rekan-rekan wartawan. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Sadu dari Tipanis. Langsung saja, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disoroti oleh PPI. Yang pertama soal hukum. Lebih khusus lagi, bagaimana PPI menyoroti kinerja penegak hukum, gitu, khususnya mungkin KPK. Ada kejaksaan, ada kehakiman, kepolisian, khususnya KPK. Bagaimana PPI menyoroti selama 2013 ini, apakah KPK ini sudah on the track? Apakah mereka sesuai gitu, tidak tebang pilih? Yang pertama. Yang kedua mungkin bagaimana pula terkait yang pertama, PPI melihat penanganan kasus-kasus hukum yang besar gitu dari KPK, misalkan Senturi atau Hambalang, apakah jalan di tempat, lemot, atau seperti apa gitu. Kemudian terkait politik mungkin bisa soroti juga. SBY sudah memimpin selama hampir 10 tahun ini kan. Mungkin soal apa sih warisan terbaik legasi dari SBY ini sampai hari ini. Itu mungkin itu dulu. Terima kasih. Ada yang lain? Atau satu dulu ya? Ada? Ayo silakan. Ya, terima kasih. Saya Didi dari Orang Desa. Ini menarik untuk kita cermati bersama. Kalau kita bergerak di dalam BPI, bisa pikir tadi semua sudah disampaikan oleh kawan-kawan di depan tentang masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial di Indonesia. Padahal dari kecil kita sudah membaca falsafah negara itu selalu menganjurkan untuk negara kita ini sejahtera. Anak SD mungkin sudah sering hafal sekali untuk menyebutkan itu karena selalu membaca pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, di kita ini perlu yang kita cermati, kalau kita bicara kesejahteraan sosial, selalu yang akan dipikirkan adalah ekonominya. Jadi ukurannya selalu ekonomi. Padahal kalau kita lihat kesejahteraan ini harus bisa kita ukur dari 3 aspek, yaitu keadilan sosialnya, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasinya. Artinya ada 3 hal ukuran yang harus kita pandang bersama nanti sebagai gerakan bersama ini kita bisa melihat bagaimana kita melihat keadilan sosialnya. Artinya di sini kalau keadilan sosial tadi sudah berhubungan dengan pendidikan, sudah berhubungan dengan bagaimana budaya-budaya yang harus kita kembangkan. Dan kalau kita juga melihat keadilan ekonomi, ini lebih parah lagi sekarang. Tadi sudah disebutkan bahwa negara kita ini lebih cenderung orang modal yang punya akses lebih tinggi. Kalau kita lihat indeks Gini rasio, yaitu indeks perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Pada tahun 2013 ini memang betul ekonomi kita semakin naik sekali, tapi kemerosotan tentang kemiskinan juga merosot sekali. Jadi jenjangnya itu semakin jauh sekali. Antara si miskin sama si kaya itu perbedaannya semakin jauh, dan ini sangat rentan sekali. Di tiap kabupaten kota kalau kita ukur, ini sebetulnya juga kehati-hatian bagi pemimpin daerah. Kalau tidak kita ukur, akan terjadi dampak sosial yang sangat besar sekali. Pemicu sosial bisa digerakkan di tingkat antara si kaya sama si miskin, jaraknya semakin jauh sekali. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Andi bahwa di daerah-daerah memang betul pertumbuhan ekonomi itu sangat tinggi. Banyak orang beli mobil, banyak orang beli motor, banyak orang beli laptop dan macam-macamnya. Tapi
orang miskinnya juga jumlahnya semakin jauh sekali. Itu bisa dilihat indeks sekarang, dan itu tidak pernah dinampakkan oleh pemerintah kita tentang indeks mirasi. Padahal di statistik kita itu jelas sekali, tapi yang dilihat adalah dari sisi ekonomi, pertumbuhan selalu naik dan macam-macamnya. Nah, inilah kesempatan kita sebagai PPI untuk melihat pada bagaimana proses kita menyelesaikan salah satu itu. Terus yang berikutnya adalah keadilan, masalah demokrasi itu bisa diukur dari good governance dan tata kelola pemerintahan. Nah, ini hubungannya dengan korupsi dan macam-macamnya dan segalanya. Nah, kita tidak punya ukuran-ukuran untuk melihat itu semuanya. Nah, saya melihat inilah kesempatan kita bersama pada tahun 2014 bagaimana kita punya fokus dan lokus bahwa gerakan yang berdasarkan kebudayaan ini bisa mendorong terwujudnya kesejahteraan Indonesia yang sejahtera. Terima kasih, begitu aja. Terima kasih. Ada satu lagi. Terima kasih. Saya bagian dari bidang Badan Koordinasi. Tadi singgung pihak yang ditampang. Saya melihatnya dan kebanyakan orang melihatnya sudah selesai. Oke, selesai. Pemerintah dengan segala upayanya merelokasi pengungsi korban kerusuhan atas nama agama itu ke agrowisata Mojokerto. Oke, sudah selesai. Tapi saya melihatnya ada persoalan lain yang perlu disikapi. Jangan-jangan investor asing atau elit politik negeri ini melihat ada potensi yang nilainya besar di Madura, sehingga ujuk-ujuk datang Ustadz Abdul Muluk ke Madura yang memang bukan orang Madura. Itu perspektif kepentingan. Adapun bagaimana mengawal hak dasar, hak asasi manusia orang-orang yang sudah menjadi korban kekerasan atas nama agama, atas nama aliran agama. Walaupun juga kita sepakat bahwa soal Korea itu sudah selesai. Sekaligus kita harus sadar, jauh sebelum pemerintah hari ini bicara tentang ekonomi global, pasar global, WTO sudah ditandatangani oleh Soeharto. Lah, hari ini kemudian juga eksplorasi yang oleh kelompok asing yang punya kepentingan di titik-titik tertentu di seluruh wilayah Nusantara ini tak ketinggalan juga. Itu saya melihatnya indikasinya ke sana. Kalau hanya persoalan aliran seperti ini, ngapain itu presiden ke sana? Persoalannya kan sederhana. Hak dasar mereka jelas. Mereka yang korban yang sekarang di pengungsian itu di pasar agro, di Pak Agro itu asli orang sana. Dia asli sana. Moro-moro di Brangus, iya moro-moro, bara-bara. Nggak sama duranya apa moro-moro. Sekali mendadak dibuat urusan seperti itu, mereka tidak dibela justru pada hak dasar dia. Dia lahir di sana, dia punya kepemilikan status tanahnya gitu. Itu yang diperjuangkan sampai terakhir di LC. Apa kemudian yang bisa dilakukan? SBY kemudian pemerintah dalam hal ini kemudian menginstruksikan kepada kementerian dalam hal ini sosial. Sederhana juga. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini di Sampang yang terjadi di Sampang diselesaikan oleh pemerintah Sampang, selesai sebenarnya. Tapi ini kemudian dibuat isu nasional. Dari dulu sih kan memang sudah subur di Indonesia. Tapi isunya menjadi isu nasional di Sampang karena memang ada potensi ekspor potensi gas, potensi kekayaan alam yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa bagaimana ini pergerakan ini bisa
melakukan apa ya, advokasi atau memberikan pemahaman bahwa ini sudah apa ya, kepentingan asing ini sudah coba menggunakan alat ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama saya persilahkan Pak Barita yang urusan hukum, nanti politik ini Pak Alfan. Kalau yang Syiah tadi Pak Mahmud, Syiah gas apa itu Pak Mahmud. Dan Pak Mahmud ini mengerti loh, urusan agama, gas, termasuk gas beracun aja dia tahu. Pak Barita silakan.